Selamat pagi semuanya, kembali di pelajaran daring matematika. Jadi pada kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan materi terakhir di semester 2, yaitu materi vektor. Seperti biasa, kita nanti bisa berdiskusi di Google Classroom pada kelas kalian masing-masing. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk memahami materi vektor. Silakan kita saksikan penjelasan saya berikut ini. Kita ke vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Untuk penulisan vektor, yang pertama bisa menggunakan huruf kapital, yaitu menggunakan dua huruf misalnya AB. Vektor AB dituliskan AB, atasnya ada garisnya atau ada panahnya. Vektor yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Penulisan yang kedua bisa menggunakan huruf kecil, menggunakan satu huruf saja. Misalnya vektor A dituliskan A kecil, atasnya ada garis, atau garis ini bisa diganti dengan anak panah. Contohnya, gambarlah vektor A yang panjangnya 4 satuan ke arah utara. Kita ingat kembali bahwa arah mata angin itu ada timur, selatan, barat, dan utara. Kalau vektor A ke arah utara dan panjangnya adalah 4 satuan, berarti kita harus gambarkan ke atas sejauh atau berjarak 4 satuan. Kita tuliskan A kecil, atasnya ada garisnya atau dibaca sebagai vektor A. Kita menggambarnya bukan hanya garis lurus saja, tapi garis lurus yang berarah, mempunyai arah atau ada tanda panahnya. Contoh gambar vektor yang lain. Di sini saya gambarkan vektor B. Vektor B ke barat ke timur laut, ke arah timur laut. Vektor C ke arah timur dan seterusnya. Sekarang misalkan vektor V merupakan vektor yang berawal dari titik A, titiknya adalah x1, y1, menuju titik B, x2, y2. Dapat digambarkan koordinat kartesius di bawah. Panjang garis sejajar sumbu X adalah V1. V1 x2 dikurangi x1. Dan panjang garis sejajar sumbu Y adalah V2. V2 adalah Y2 dikurangi Y1. Komponen dari vektor V dapat ditulis secara aljabar. V sama dengan V1, V2. Bisa dituliskan dalam bentuk matriks kolom. Sama dengan V1 tadi sudah kita ketahui, X2 dikurangi X1. Dan V2 adalah Y2 dikurangi Y1. Atau vektor V bisa dituliskan dalam matriks baris V1, V2. Cara mengerjakannya sama. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan ke jenis vektor. Untuk yang pertama, vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0 dan titik ujungnya di A. Titiknya A1, A2. Contohnya vektor OA adalah vektor A dikurangi vektor O. Jadi dari belakang. Kalau OA berarti A dulu baru dikurangi O. Kalau AB berarti B dulu baru dikurangi A. Yang kedua, vektor 0. Vektor 0 adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan 0 vektor 0 atau dituliskan 0, atasnya ada garisnya. Vektor 0 tidak memiliki arah, jadi vektornya sudah jelas. Untuk vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari vektor V, V1, V2 adalah vektor satuan dari V, sama dengan vektor V dibagi dengan panjang dari vektor V. Untuk vektor baris merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dimensi 2 memiliki dua vektor baris, yaitu I dan J. Sedangkan dalam ruang dimensi 3 memiliki vektor basis, mempunyai 3 vektor basis, yaitu I, J, dan K. Jadi saya ulangi, dalam vektor basis, kalau dalam dimensi 2 kita hanya memiliki 2, yaitu I dan J. Kalau dalam dimensi 3 kita mempunyai 3 vektor basis, yaitu I, J, dan K. Bisa dipahami ya? Sekarang
Untuk vektor di dimensi 2, vektor di ruang dimensi 2, jadi panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan panjang vektor V. Panjang vektor V bisa dicari dari akar dari V1 kuadrat ditambahkan V2 kuadrat. Contohnya diketahui vektor A negatif 6,8 dan vektor B negatif 3,5. Tentukan panjang vektor A dan panjang vektor B. Ini adalah vektor. Untuk yang pertama, panjang vektor A. Kita lihat dulu. Vektor A adalah negatif 6 dan negatif 8. Kita cari panjangnya. Akar dari masing-masing dikuadratkan. Min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Min 6 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan yang ada di dalam akar. Sama dengan akar dari 36 tambah 64 adalah 100. Sehingga panjang vektor A adalah akar dari 100, yaitu 10. Sekarang kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B berarti kita lihat titik B nya dulu. Vektor B adalah negatif 3,5. Panjang vektor B berarti kita cari akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 25 sama dengan akar dari 34. Kita bisa sederhanakan atau tidak 34 ini? Kita coba. 34 kita bagi 2, dibagi 2 dapat berapa? 17. Berarti 2 kali 17 kita tidak bisa menyederhanakan lagi. Bisa ya? Sini, untuk panjang vektor dapat dikaitkan dengan sudut theta yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Jadi cos theta sama dengan V1 per panjang V. Jadi V1 adalah panjang V dikali cos theta. Kita lihat gambarnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini adalah V1, di sini adalah V2. Jadi arah dari titik pusat ke titik yang setelahnya adalah panjang vektor V. Di sini adalah membentuk sudut theta. Kita ingat kembali trigonometri untuk cos adalah perbandingan dari samping dibagi miring. Sampingnya adalah V1, miringnya adalah panjang vektor V. Sekarang kita ke sin. Sin adalah perbandingannya depan dibagi miring. Depannya berapa? V2 dibagi panjang dari V. Jadi V2 sama dengan panjang dari vektor V dikalikan dengan sin theta. Yang terakhir untuk tan theta. Tan theta adalah perbandingan depan dibagi samping. Jadi depannya adalah apa depannya? V2 dibagi sampingnya adalah V1. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor baris. Jadi vektor basis bisa vektor kolom, bisa kombinasi linear. Yang pertama I 1 0 dan J 0 1. Kombinasi linearnya V adalah V1I ditambah V2J. Misalnya vektor P sama dengan vektor P sama dengan 2,5. Bisa dinyatakan dalam kombinasi linear. Dalam kombinasi linear 2 ini nanti sebagai I, 5 sebagai J. 2I plus 5J. Misalnya lagi vektor Q sama dengan 3, min 8. Kita tuliskan dalam kombinasi linear. Dituliskan, kita lihat titiknya 3, negatif 8, 3I min 8J. Untuk ruang dimensi 2 sudah selesai. Kita lanjutkan ke vektor di ruang dimensi 3. Pada intinya sama. Jadi vektor di ruang dimensi 3, untuk vektor pada ruang dimensi 3, kalau di dimensi 2 itu hanya X dan Y, di dimensi 3 kita mempunyai X, Y, dan Z.
Misalnya titik A adalah X1, Y1, Z1. Titik B X2, Y2, Z2. Kita cari panjang AB. Panjang AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Kalau tadi hanya A, B, dan C atau vektor A, vektor B, ini sekarang kita menggunakan yang huruf kapital 2. Kalau AB berarti kan B harus dikurangi dulu dengan A, sehingga X2 dikurangi X1 dikuadratkan, Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Atau jika V sama dengan vektor V adalah V1, V2, V3, panjang dari vektor V sama dengan akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau sudah, untuk penjelasan tentang vektor sudah bisa dipahami ya. Sekarang akan saya lanjutkan tentang operasi vektor. Jadi kali ini akan penjumlahan dan pengurangan vektor dulu. Kita perhatikan penjelasan dan contohnya. Saya lanjutkan ke operasi vektor. Jadi kita tahu bahwa operasi itu adalah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Operasi vektor ini bisa kita lakukan di ruang dimensi 2 ataupun di ruang dimensi 3. Untuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan kita buat koordinat kartesius, ini sumbu X dan sumbu Y. Kita yang pertama adalah vektor A. Vektor A dari titik pusat 0,0 ke arah A. Jadi koordinatnya adalah 2,2. Sekarang kita ada lagi vektor yang lain, vektor B. Kita tuliskan B kecil dengan titik koordinat 6,3. Dan titik C adalah dari O ke C. Kita tuliskan koordinatnya 8,3. Kita mempunyai 3 vektor. Untuk soal yang pertama, berapa jumlah dari vektor A dan vektor C? Kita tuliskan sebagai matriks kolom dulu. Vektor A koordinatnya 2,2. Tuliskan 2,2. Ditambah vektor C, berapa koordinatnya? 8,3. Tuliskan 8,3. Seperti penjumlahan pada matriks biasa, kita harus jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Yang atas kita jumlahkan dengan atas. 2 tambah 8, 10. 2 tambah 3, 5. Kita bisa tuliskan dalam baris 10,5. Dan kita bisa tuliskan juga ke kombinasi linear 10i plus 5j. Contoh yang kedua, kalau tadi hanya vektor A dan vektor B. Sekarang contoh yang kedua. Berapa nilai vektor AO dikurangi vektor BC? Kita harus cari masing-masing nilainya dulu. Vektor AO berarti dari O harus kita kurangkan dengan A. Kita tuliskan vektor O. O tadi adalah berapa? 0,0. Vektor 0 ya, vektor pusatnya. Pangkalnya 0,0 dikurangi vektor A. Vektor A 2,2. Kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. 0 kurangi negatif 2, 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. Sekarang yang kedua, kita cari nilai dari vektor BC. Berarti kita harus mengurangkan vektor C dikurangi vektor B. Koordinatnya tuliskan masing-masing. C tadi 83, tulis dalam bentuk kolom. B-nya 63, jadi 83 dikurangi 63. Kita kurangkan elemen yang seletak. 8 kurangi 6, 2. 3 kurangi 3, 0. Jadi vektor AO dikurangi vektor BC sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikurangkan dengan 2 dan 0. Kita kurangkan, negatif 2 dikurangi 2. Berarti negatif, tambah lagi hutang 2, hutang lagi 2, hutangnya totalnya 4. Negatif 2 dikurangi 0, negatif 2. Saya sekarang dalam bentuk gambar. Misalnya pangkalnya di sini, di titik pangkal sini. Vektor A dilanjutkan vektor B, dilanjutkan vektor C. Jadi ujungnya adalah di vektor C. Jadi kita cari dari pangkal ke ujung, kita namai vektor D. Vektor D bisa kita cari dari vektor A ditambahkan vektor B ditambahkan vektor C. Kalau misalnya kita mencari dari pangkalnya sini ke arah sini, ke arah C,
kita namai vektor F misalnya. Vektor F berarti bisa kita cari dari vektor A ditambahkan dengan vektor B. Sekarang bagaimana kalau arahnya berlawanan? Di sini ada gambar. Vektor A adalah vektor yang mengarah ke kanan dan vektor B adalah vektor yang arahnya ke kiri. Yang ditanyakan adalah berapa vektor F? Sama saja, kita tinggal mengurangkan karena arahnya berlawanan, berarti tidak bisa dijumlahkan, harus dikurangkan. Vektor F sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Bisa dipahami ya? Saya kira sekian untuk penjelasan saya kali ini di hari ini untuk belajar vektor dan operasinya baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita ingatkan kembali untuk kalian bisa berdiskusi di Google Classroom pada kelas kalian masing-masing untuk materi-materi atau penjelasan yang saya sampaikan jika ada yang masih mau ditanyakan. Jangan lupa catatlah kembali video yang sudah saya unggah ini nanti di buku catatan kalian masing-masing untuk penilaian portofolio. Kemudian saya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan dan kemudian tugas tersebut kirimkan kembali di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan. Saya akhiri, selamat pagi.